Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kami dari kelompok 1 Matematika Minat kelas 12 IPA 3 ingin mempresentasikan tentang limit dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nama saya Alisa Zahra. Nama saya Keira Sandra Aurelia. Nama saya Muhammad Iqsal. Nama saya Ray Barulian. Saya Nabil Eka Ramadan. Saya Kelvin Aptan Ferbiawasyah. Saya Indah Lestari. Saksikan Di sini Limit adalah konsep dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku fungsi ketika argumennya mendekati suatu nilai tertentu. Secara formal, limit dari suatu fungsi f(x) saat x mendekati a dituliskan sebagai limit x mendekati a f(x) sama dengan L, yang berarti bahwa nilai fungsi f(x) akan mendekati L ketika x mendekati a. Limit dapat digunakan untuk menganalisis fungsi di titik-titik di mana fungsi tersebut mungkin tidak terdefinisi atau memahami perilaku fungsi di sekitar titik tertentu. Konsep limit memiliki sejarah panjang dalam perkembangan matematika, terutama dalam kalkulus. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah limit. Pertama, pada zaman kuno, para matematikawan Yunani seperti Zeno telah mengeksplorasi ide tentang ketidakberhinggaan dan batasan, meskipun belum secara formal. Yang kedua, pada abad pertengahan, matematikawan Arab seperti Al-Khwarizmi dan Omar Khayyam juga meneliti konsep-konsep yang berkaitan dengan limit dalam konteks geometri dan aljabar. Yang ketiga adalah kalkulus awal. Pada abad ke-17, ilmuwan seperti Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulus. Mereka menggunakan konsep limit secara intuitif untuk mendefinisikan turunan dan integral meskipun istilah limit belum ada. Fungsi limit memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang ilmu. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana konsep limit digunakan. Yang pertama, ilmu fisika. Ada kecepatan dan percepatan, dan juga ada gerak. Yang kedua, ada ekonomi. Ada permintaan dan penawaran. Analisis marginal. Yang ketiga, ada teknik. Ada desain struktur dan kontrol sistem. Yang keempat, ada biologi. Ada pertumbuhan populasi dan reaksi kimia. Yang kelima, ada teknologi informasi. Ada algoritma dan machine learning. Yang keenam, ada statistik dan probabilitas. Ada teorema limit. halo. Bisnis yang 1M cair. Oh ya Om, saya kesana ya Om. Ayo kita hitung dalam waktu 4 detik dia dapat mencapai berapa meter. Seorang pengendara motor bergerak dengan kecepatan yang bervariasi. Posisi motor ST pada waktu T diberikan rumus ST sama dengan 3T kuadrat plus 2T plus 5, di mana ST adalah posisi motor dalam meter, T adalah waktu dalam detik. Pertanyaannya, tentukan posisi motor saat T mendekati 4 detik. Penyelesaiannya, kita akan mencari limit dari fungsi ST saat T mendekati 4. Lim ST T menuju 4, lim 3T kuadrat plus 2T plus 5, T mendekati 4. Sekarang kita substitusikan 4, T sama dengan 4 terhadap rumus ini. S 4 sama dengan 3 kali 4 kuadrat plus 2 kali 4 plus 5. S4 sama dengan 3 kali 16 plus 8 plus 5 sama dengan 61. Jadi, posisi motor saat T mendekati 4 adalah 61 meter. Ayo kita hitung jarak limit yang ditempuh saat jambret berlari selama 10 detik.
Ada seorang pencuri di taman berlari dengan kecepatan yang bervariasi. Pada waktu T, jarak yang ditempuhnya dinyatakan dengan fungsi S dalam kurung T sama dengan 5T kuadrat plus 3T, di mana S dalam kurung T adalah jarak dalam meter. Pertanyaannya, hitunglah limit jarak yang ditempuh pencuri saat T mendekati 10 detik. Atau rumusnya seperti ini ya. Oke, penyelesaiannya, untuk menghitung limit jarak saat T mendekati 10, maka kita akan substitusikan nilai T. Di sini T sama dengan 10. Nah, tinggal kita masukin S dalam kurung 10 sama dengan 5 dalam kurung 10 kuadrat tambah 3 dalam kurung 10 sama dengan 500 tambah 30 sama dengan 530 meter. Nah, maka lim T mendekati 10 ST dengan 530 meter. Oke, untuk nomor 2, pertanyaannya, jika pencuri tersebut terus berlari, berapa jarak yang ditempuh saat waktu mendekati tak terhingga? Untuk limit saat T mendekati tak hingga, karena bentuk fungsi ST sama dengan 5T kuadrat plus 3T mendominasi 5T kuadrat. Saat T sangat besar, maka lim T mendekati tak hingga S dalam kurung T sama dengan tak hingga. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah jarak yang ditempuh pelari saat T mendekati 10 detik adalah 530 meter. Dan untuk yang kedua, jarak yang ditempuh saat T mendekati tak terhingga adalah tak terhingga.